kita akan dilayani oleh hambanya pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya, ada sukacita saudara-saudara? Amin, puji Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, tanda kita siap menerima firman Tuhan. Saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan dan doa-doa kita pada hari ini. Lagu sebelum firman Tuhan itu tadi selalu mengingatkan saya akan komitmen kita, amin. Tapi saya percaya bukan hanya saya yang diingatkan kembali komitmen kita kepada Tuhan, tapi saya percaya juga kita semua, haleluya. Siap saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya masih menunggu setiap kita untuk mempersiapkan diri dan mohon maaf ini Bapak Ibu Gembala saya jadi membelakangi. Kita akan masuk dalam satu tema karena ada batas waktu, karena ibadah-ibadah saat-saat ini zaman-zaman online juga ada batas waktunya, jadi saya akan mencoba untuk ngebut ya saudara-saudara. Saya udah mengkompak, udah dirangkum sesingkat-singkatnya, tapi saya berharap kita semua mengerti. Karena masuk dalam tema pujian dan penyembahan kita pada saat ini saudara-saudara, judul tema khotbah saya pagi hari ini, dan saya akan dibantu oleh PowerPoint ya, multimedia. Saya akan dibantu untuk kita lebih menangkap saudara-saudara. Dan saya beri tema pagi hari ini, firman Tuhan kita adalah password atau kunci. Kita akan baca dulu sebelum kita masuk lebih lanjut dalam Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat ke-19. Dengan kasih Tuhan saya undang kita bangkit berdiri untuk membacakan ayat firman Tuhan. Sudah siap dalam hitungan ketiga, saudara-saudara? 1, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Halo? Boleh ikuti saudara-saudara? 1, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Katakan amin, silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan melihat kontekstual dari ayat ini. Apa? Kepada siapa? Karena itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kepada siapa Tuhan Yesus berkata dalam ayat ini? Itu dikatakan kepada seorang yang bernama Petrus. Petrus adalah salah satu murid Yesus. Dan kepada Petrus ini Tuhan berkata, engkau akan kuberikan kunci. Itulah dia, apa yang dimaksud kunci saudara-saudara pagi hari ini. Dan kita harus tahu dalam pujian, penyembahan dan doa, mengapa kita harus tahu akan password ini. Enggak usah kita mau masuk rumah. Mau handphone kita aja ada kunci saudara-saudara, amin. Ada password supaya kalau yang enggak available enggak bisa, kalau yang enggak allowance, yang enggak berhak enggak boleh masuk. Enggak bisa melihat. Begitu pula di kerajaan surga. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Dan kunci pada Matius 16 ayat 19 yang diberikan kepada Rasul Petrus itu merupakan kunci adalah lambang kekuasaan. Kalau saudara diberikan kunci sama misalnya contoh Bapak Gembala atau Ibu Gembala, berarti kunci gereja, berarti Anda diberikan kekuasaan untuk keluar masuk, amin. Haleluya. Apakah ada yang gak dikasih kunci pernah lewat jendela? Ayo ngaku. jangan angkat tangan, dalam hati aja. Nggak ada pasti kan? Nah kunci itu merupakan yang dimaksud dalam Matius 16 ayat 19. Kunci, apakah Tuhan Yesus memberikan kunci kepada Petrus? Yang Tuhan Yesus maksud, kunci itu adalah kuasa atau kekuasaan saudara-saudara. Dan di sini diberikan kepada Petrus bukan hanya kepada Petrus, tetapi juga kepada gereja. Karena Petrus adalah bapak dari gereja. Gembala yang pertama kali yang ditunjuk Yesus adalah Petrus, saudara-saudara. Dan kita dapat mengerti setelah kunci diberikan kepada Petrus dan kepada gereja, berarti saya dan saudara diberikan kunci. Katakan amin. Saudara memegang kunci, angkat tanganmu. Engkau sedang memegang kunci. Ada 2 kunci yang akan saya berikan pagi hari ini. Yaitu yang pertama adalah kunci kerajaan sorga. Kunci kerajaan sorga
Hanya mereka yang layak diizinkan masuk. Itu ayatnya ada di Matius 23 ayat 13. Matius 23 ayat 13. Baca di rumah saja saudara ya. Dan yang kedua adalah kunci alam maut. Kunci alam maut itu ada di Wahyu 1 ayat 18. Yaitu kunci apa? Related, korelasinya sangat erat dengan ayat yang kita baca. Dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan, apa yang engkau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Engkau melepaskan pengampunan, pengampunan dari surga turun kepadamu. Engkau melepaskan kebencian, kebencian datang kepadamu. Haleluya. Mari mulai menangkap apa arti kunci. Engkau melepaskan berkat, berkat yang datang kepadamu. Amin. Engkau melepaskan kebaikan, kebaikan itu engkau akan terima. Itu janji Tuhan. Dan mengenai kunci yang kedua, kunci alam maut. Tuhan Yesus sudah turun ke dunia. Dan turun ke alam maut selama 3 hari. Dia berkata, dia memegang kunci Daud. Dia sudah masuk ke dunia orang mati. Tanda apa? Tanda dia sudah berkuasa atas maut. Dan Tuhan Yesus adalah kepala. Kita adalah jemaat yang adalah tubuh Kristus. Di bumi ini kita punya kepala. Punya pemimpin yaitu gembala. Amin. Ada juga penatua. Kemudian jemaat. Ada hierarki tertentu yang Tuhan mau ajarkan. Saya berharap saya dapat menyelesaikan hal ini ya saudara-saudara. Kalau tidak mungkin lain waktu. Karena kita akan tetap straight dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan penjelasan mengenai kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Pada saat saya menyanyikan pujian, ini sudah lama saudara, tentang Kaulah segalanya di dalam hidupku, kebenaranmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Saya lagi nyanyi memuji Tuhan. Wah, dengan hati yang terbuka. Tiba-tiba mulai Roh Kudus mewahyukan. Roh Kudus itu sama kita itu penolong, amin. Penolong yang selalu ngomong tuh apa adanya. Karena terlalu dekat. Jadi gak pernah Roh Kudus tuh memanggil, hai Karen anakku yang kukasihi. Enggak, Roh Kudus kalau bicara dalam hati saya, hei kamu tuh tadi begini, kayak teman. Kadang dia bicara bahasa Inggris saudara-saudara. Kadang dia gak bicara tapi saya paham gitu. Itulah Roh Kudus yang selalu menolong kita. Pada saat saya menyanyikan pujian ini, kemudian Roh Kudus mulai berbicara. Kamu pikir kebenaran Tuhan, kerajaan Tuhan itu segampang yang kamu nyanyiin? Saya langsung, ini kenapa lagi? Hadirat Tuhan kenapa tiba-tiba kayak di blok? Roh Kudus menyelidiki apa yang ada di dalam kita, saudara. Bersama manusia kita bisa manipulasi, depan baik, di dalam belum tentu. Di sini nggak ada amin, nggak ada yang ngaku. Jangan serius-serius dong saudara, saya kayak diplototin nih. Ya, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, tahu siapa kita. Kita terbuka dan pada saat saya bilang, kenapa? Ada apa Tuhan? Ada yang salah kah dengan penyembahan saya? Ternyata Tuhan mulai mengajar saya. Ada 2 hal tentang kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Yang pertama kita akan lihat, kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu adalah tempat, banyak yang salah ya. Kita pikir kita mau ke kerajaan sorga. Semua mau ke surga, amin. Angkat tangan yang mau ke surga. Loh ragu-ragu, yang mau duluan siapa? Kerajaan sorga itu menunjukkan suatu tempat saudara-saudara. Tempat di mana Allah Bapa bertahta. Amin. Tetapi di manakah kerajaan sorga? Nantilah itu ya. Kapan-kapan kita bahas. Ada yang bilang di atas. Kita selalu diajarkan kerajaan sorga itu di atas. Di atas apa? Di genteng. Di atas. Oleh yang di atas nanti mau ke atas. Mau ke atas kemana maksudnya? Udah berpulang ke atas. Ke atas maksudnya kemana? Kita harus jelas dalam hal itu. Dan yang kedua, kerajaan Allah. Nah pagi ini yang akan kita bahas bukan kerajaan sorga. Karena saudara-saudara tadi angkat tangannya ragu-ragu, kerajaan sorga nanti aja ya. Nah, jadi kerajaan Allah itu menunjukkan suatu sistem. Dan aturan yang diberlakukan. Berarti bukan tempat. Nah pujian, doa, pujian, penyembahan dan doa. Itu masuk dalam sistem kerajaan Allah. Amin. Berarti pada saat kita masuk dalam pujian,
kita masuk dalam penyembahan, kita masuk dalam doa, kita mulai masuk ke dalam sistemnya kerajaan Allah. Kalau banyak dalam penyembahan, Allah hadir di sini. Betul saudara-saudara. Kenapa Allah hadir? Mulai dari pujian kita, penyembahan kita, sampai doa kita yang kita bisa mendengar suara Tuhan. Allah hadir. Tapi yang sebenarnya itu karena apa saudara-saudara? Karena saudara mulai masuk dalam sistem kerajaan Allah. Saudara-saudara mulai masuk satu step ke dalam pujian. Kita akan memulai membahas tentang pujian. Kita buka dalam Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Saya bacakan. Ini adalah kunci yang pertama. Saya bacakan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Stop di situ, ada koma. Kemudian ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Stop di situ, ada koma. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi kunci yang pertama untuk kita masuk ke dalam sistem kerajaan sorga itu adalah pujian, saudara-saudara, amin. Dikatakan dengan apa? Di sini saya akan menyimpulkan dua hal, yaitu dikatakan ada dua unsur dalam pujian penyembahan yang dimaksud dalam Mazmur 100 ayat 4, yaitu yadah. Ibu Gembala saya pernah mengingat sudah memberitahukan tentang hal ini waktu beberapa saat yang lalu. Yadah dan yang berikutnya adalah tehillah. Mengapa kita mesti masuk dengan yadah dan tehillah, saudara-saudara? Saya akan memberikan sedikit. Yadah itu artinya masuk pujiannya dengan mengangkat tangan, saudara-saudara. Mengangkat tangan tanda kita meminta belas kasihan Tuhan. Tanda kita seperti anak, misalnya di sini saya yakin majority sudah punya anak ya. Kayak anak kita mau minta peluk sama kita. Anak kita begini, minta digendong. Itu adalah arti pujian. Yadah kepada Tuhan. Mengangkat tangan, jadi jangan sungkan-sungkan kalau mau angkat tangan. Daripada angkat kaki, mendingan angkat tangan, saudara-saudara. Angkat tanganmu, apapun situasi keadaanmu, berhadapan dengan Tuhan, kita yang masuk, bukan Tuhan yang hadir. Kita yang masuk mendekati Tuhan. Angkat tanganmu, tanda kita siap untuk berekspresi dengan Tuhan. Yang kedua adalah tehillah. Tehillah itu bukan hanya sekedar kita nyanyi, sebab Tuhan Dia baik. Bukan hanya seperti itu. Bukan hanya kita performance sama orang-orang yang ada di depan kita. Itu baik sekali, saudara-saudara. Biar mengencourage. Tetapi tehillah itu adalah menyanyi dengan hati kita. Menyanyi dari roh kita. Memuji dan menyembah Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan. Itu menyembah. Dan Tuhan itu bertahta di atas pujian. Amin, saudara-saudara. Kita sudah mengerti. Dan kita sudah sering sekali menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara menyanyikan pujian kepada Tuhan hanya karena liturgi, hanya karena kebiasaan. Apakah karena dari hati saudara benar-benar mau menyatakan, ini loh Tuhan, ku percaya janjimu ajaib. Biasanya orang-orang yang seperti itu, yang bisa menyanyikan dari hatinya, itu orang-orang yang tahu arti penantian, saudara-saudara. Dia akan menyanyikan dengan segenap hati. Dan pujian dan sorak-sorak zaman biblikal, zaman Israel, itu merupakan suatu lambang. Kalau saudara-saudara mengerti ini, saya berharap pujian dan penyembahan kita tidak akan pernah sama lagi, amin. Kalau saudara-saudara mengetahui zaman Israel, pujian dan penyembahan itu terjadi pada saat kemenangan. Saat kemenangan terjadi, Yeriko berhasil diruntuhkan. Sorak-sorai kemenangan terjadi. Dan pada saat tabernakel Musa, setahun sekali, zaman perjanjian lama, imam besar akan masuk, diikat kakinya lewat pelataran, kemudian masuk ke ruang Maha Kudus, dan masuk lagi ke ruang Maha Kudus yang hanya ada tabut Tuhan dengan membawa ukupan. Artinya ukupan itu wangi-wangian sebagai doa. Itu adalah doa 2,5 juta umat di luar yang sedang menunggu. Dalam setahun itu, kalau sampai imamnya tidak berhasil keluar,
dengan sendirinya, tapi keluarnya diseret, berarti sepanjang tahun itu tidak ada firman dan tidak ada kemenangan buat rakyat Israel. Oleh sebab itu, pada saat imam keluar dari pintu pelataran, dari kemah suci, 2 juta rakyat Israel akan bersorak-sorak, akan menyanyi, mereka akan dengan sangat gengkap gempita. Karena apa? Pada saat imam di mezbah Tuhan, ruang Maha Kudus, imam itu secara audible mendengar apa isi hati Tuhan. Imam itu mendengar apa isi hati Tuhan. Dan akan memberitahukan kepada bangsa Israel. Imam itu mempunyai kuasa, saudara-saudara. Karena pada zaman PL, saya nggak mau melebar kemana-mana ya. Zaman PL hanya imam, nabi yang berhak untuk kepada Tuhan. Tidak ada, itu adalah sistem kerajaan Allah. Nggak bisa main nyelonong-nyelonong. Yang tidak kudus membawa api asing mati langsung di tempat, saudara-saudara. Itu adalah sistem dari kerajaan Tuhan. Oleh sebab itu, jadikan pujian dan penyembahan. Jadikan pujian dan penyembahan adalah lifestyle, saudara-saudara. Adalah gaya hidup kita memuji dan menyembah, bukan gosip, bukan fitnah, bukan caci maki yang jadi lifestyle kita. Sebentar-sebentar ngomongin ini, sebentar-sebentar jadi attitude. Sebentar-sebentar komplain. Itu gaya hidup orang dunia. Tetapi pujian, penyembahan, dan doa adalah gaya hidup dari manusia roh yang sudah dibangun, saudara. Haleluya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Dan akibat dari lifestyle itu, kita akan membaca di Mazmur 20 ayat 5. Akibat dari lifestyle, karena kita mempunyai gaya hidup memuji Tuhan. Mazmur 20 ayat 5. Saya akan bacakan. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Itu adalah akibat dari saudara mempunyai lifestyle yang memuji Tuhan. Di mana saudara sudah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan semakin mendekat, saudara-saudara, setelah kita tahu akan hal ini. Saat kita dikatakan kepada, ini Tuhan sendiri yang berbicara. Kiranya diberikannya kepadamu. Katakan diberikan kepadaku, sebut namanya, sebut nama saudara. Diberikan kepada Karen, saya beri waktu 10 detik, bilang, diberikan kepada, amin. Jadilah sesuai keinginanmu ya, jadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang kau kehendaki dan dijadikannya, itu besar. Tuhan yang menjadikan. Berhasil apa yang engkau rancangkan. Apa rancanganmu dalam hidup saat ini, saudara-saudara? Kegagalan demi kegagalan yang terjadi, apakah saudara sudah benar-benar minta? Apakah saudara sudah benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan? Masuk dalam sistem kerajaan Tuhan? Pikirkanlah semua itu, saudara-saudara. Bapa di dunia saja tidak akan memberikan batu kepada anak yang minta roti. Apalagi Bapa di surga, amin. Percayalah pagi hari ini apa yang engkau inginkan, apa yang engkau rancangkan. Percaya setelah kita kedapatan benar di hadapan Tuhan, maka iblis tidak mempunyai kuasa lagi atas berkat kita, amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam hal yang berikutnya. Mengapa Allah disenangkan? Yang pertama adalah ada 3 poin saja yang cepat saya berikan, saudara. Yang pertama adalah Mazmur 22 ayat 3, nggak usah dibaca, saudara. Adalah Tuhan bersemayam di atas pujian kita. Saat kita memuji, Tuhan hadir. Percaya apa nggak percaya, lihat apa nggak lihat, saudara, Tuhan hadir. Nggak usah tunggu sampai seperti bujang Eli ya, yang kebingungan. Saya sedang berbicara tentang alam spiritual. Yang berikut adalah Mazmur 40 ayat 3. Pujian membuat orang jadi percaya. Saya punya sedikit kesaksian. Gereja kami itu bukan di jalan besar. Gereja kami itu di gang. Jadi kalau hari Minggu mesti ditutup pintu depan, jalan depan supaya satu arah. Tuhan bela. Karena nggak muat, saudara-saudara. Dan sampingnya masjid. Kalau kami lagi berlatih hari-hari tertentu, ada orang yang nggak tahu itu gereja apa bukan. Karena pelangnya itu udah 50 tahun, saudara. Mungkin Pak Hartono yang pernah ke sana ya. Pelangnya itu udah nggak jelas ada ibadah apa enggak, udah nggak kelihatan. Pada saat itu orang lewat, dia tanya sama saya. Dia langsung ke pagar, Bu, kenapa Pak?
ini apa ya? Kok saya dari tadi dengerin lagunya enak-enak katanya. Apa dia nggak denger ada haleluya, puji Tuhan, apa dia nggak denger gitu ya. Enak loh Bu lagunya, saya setiap di sini kalau lagi ini, saya berhenti. Padahal pakai ini sarung saudara-saudara. Saya antara mau ketawa nggak ketawa. Pujian itu membuat orang percaya. Saya kalau lewat sini denger ini saya seneng loh, saya duduk di sini diem katanya. Oh iya Pak, ya udah kalau gitu masuk aja sekalian. Saya bilang itu lagi ada orang latihan, ini gereja. Oh gereja. Jadi pujian itu membuat orang percaya. Yang berikutnya pujian itu sebagai doa saudara-saudara. Kalau saudara nggak tahu lagi mau berkata apa-apa, nyanyikan pujian yang mengekspresikan isi hatimu. Dan yang terakhir, dalam Yosua 16 ayat 1 sampai 27 itu yang saya tadi bilang. Pujian itu membuat musuh dikalahkan, membuat sorak-sorai mengenai Yeriko ya, tembok Yeriko. Dan dalam pujian kita melihat bahwa itu adalah kunci yang pertama. Amin. Dalam kunci yang pertama ini, lakukan dengan sungguh-sungguh saudara. Puji Tuhan, saat Allah disenangkan tidak ada yang dapat, tidak ada kuasa jahat satupun yang dapat memblokir setiap berkat-berkat yang sudah disediakan. Haleluya. Kesehatankah, finansialkah, statuskah, jodohkah, minta dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan masuk dalam poin yang kedua, penyembahan. Kita sudah masuk, boleh ditampilkan ya nanti ya. Tabernakel Musa. Penyembahan itu adalah kita masuk berikutnya ke dalam pintu ruang kudus. Pintu ruang kudus itu nggak ada waktu untuk menjelaskan apa yang ada di dalam situ saudara-saudara. Tapi penyembahan itu berasal dari kata proskuneo atau sedumai atau doksa. Banyak sekali arti-arti yang saudara-saudara bisa melihat kalau kita lihat dalam bahasa asli, kita tahu dengan jelas apa maksud dan tujuannya. Dan proskuneo itu adalah mempunyai maknanya adalah mempunyai hubungan atau mencium saudara-saudara. Dan dikatakan setelah kita memuji-muji Tuhan, maka penyembahan adalah kunci kedua untuk menyatakan suatu hubungan yang erat. Kalau saudara punya tamu di luar, di rumah saudara, kalau itu orang-orang yang kita nggak terlalu kenal, mungkin hanya sebatas di depan ya, oke mungkin ada tukang pos, oke kasih pos, tukang paket. Tapi kalau itu adalah teman dekat kita, ayo silakan masuk, mulai masuk bercengkrama di ruang tamu, amin. Kita mulai berkasih-kasihan, mulai ngobrol macam-macam, spending time, quality time. Itu namanya hubungan yang udah dekat saudara-saudara. Begitu juga gambaran kita dengan Tuhan. Pada saat kita masuk ke dalam penyembahan, ada setelah kita melewati pintu pujian, halaman masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kita harus masuk dengan satu kata, yaitu kekudusan. Kita harus masuk dengan kekudusan. Dan saudara-saudara, ketahuilah, hanya satu hal yang Tuhan gak bisa lakukan. Yang lain Tuhan bisa lakukan. Yang Tuhan gak bisa lakukan itu cuma menyembah dirinya. Mungkin gak kita nyembah-nyembah diri kita? Oleh sebab itu Tuhan menciptakan suatu malaikat yang sangat indah. Yang kalau dia berjalan, bunyi-bunyiannya luar biasa. Waktu dia berjalan itu seluruh surga gegap gempita. Dan Tuhan sangat menikmati penyembahan. Itu siapa saudara-saudara? Pasti sudah pada tahu. Lucifer. Lucifer itu begitu indah, begitu agung. Tetapi, kenapa yang indah itu dikatakan Lucifer yang sangat indah? Sampai-sampai akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Hal penyembahan yang sangat indah, yang sangat dinikmati Tuhan, membuat Lucifer ingin menikmati sensasi itu. Dan inilah yang dikatakan jatuh dosa pertama kali, kejatuhan pertama kali. Karena sebenarnya kalau saya boleh gali sedikit dari segi hamartologi. Hamartologi itu dosa. Arti daripada dosa, kata asli dari dosa. Kita hanya bilang kita berdosa kalau membunuh, berzina, ketahuan langsung itu berdosa. Tidak saudara-saudara. Kata hamartologi dalam arti sebenarnya adalah sesuatu yang tidak tepat sasaran. Pada saat engkau datang menghadap Tuhan, motivasimu tidak tepat, itu sudah tidak tepat sasaran. Di hadapan Tuhan sudah berdosa.
sah. Oleh sebab itu, kejatuhan Lucifer itu ada di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Saya akan membacakannya saudara-saudara. Dalam Yesaya 14 ayat 12 dan 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, aku hendak mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit-bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ayat 15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Itu baru dalam motivasi. Oleh sebab itu dalam penyembahan, motivasimu harus benar. Dalam penyembahan, fokusnya hanya kepada Tuhan, saudara. Dalam penyembahan kadang kita suka terlena. Sehingga fokusnya bukan kepada Tuhan lagi, tapi pada rutinitas, pada orang lain, pada performance. Hal itu adalah dikatakan, kalau saya gambarkan dalam Lucifer, ambisi. Ambisi dan keinginan untuk disembah, itu menjadikan dia bukan naik, malah jatuh. Oleh sebab itu di dalam hadirat Tuhan, dikatakan Lucifer mencoba untuk merubah maksud dan tujuannya dia. Maksud dan tujuan saya dan saudara di sini, Allah sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Tetapi dia mencoba mengganti. Lucifer mencoba mengganti. Enggak, jangan Tuhan. Saya aja yang disembah. Kan saya yang bagus. Mulai keangkuhan itu ada. Itu yang menyebabkan dia jatuh. Dan terminologi dari kata, pusat dari kata penyembahan adalah hubungan dan penundukan diri. Saya tambahkan dari cerita biografi Lucifer, saya tambahkan tentang penyembahan. Ternyata yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, itu adalah orang yang mempunyai hubungan. Tetapi adalah orang yang juga mempunyai penundukan diri dan kerendahan hati. Amin. Ingat saudara-saudara, jangan sampai kita sudah berdoa, kita sudah memuji, memberi yang terbaik, tiba-tiba Tuhan bilang, enyahlah engkau semua pembuat kejahatan. Saya tidak mengenal engkau. Amin. Oleh sebab itu pada saat kita masuk ke hadirat Tuhan, mulai dalam pujian, penyembahan dan doa, bersihkan hatimu. Agar Tuhan tidak mencium bau-bauan yang menjijikan, agar Tuhan tidak melihat api-api asing, bersihkan dirimu. Saya berdoa supaya kita dapat menangkap. Jauhkan semua fitnah. Jauhkan semua caci maki. Mengapa saudara-saudara? Pada saat pencurahan Roh Kudus. Mengapa tanda pertama adalah berbahasa roh? Kenapa saya jadi lari ke sini ya? Mengapa tanda pertama pencurahan Roh Kudus itu adalah berbahasa roh? Karena Tuhan ingin memulihkan bibir dan lidah kita. Agar layak untuk menyembah Tuhan. Murnikan diri kita sudah di hadapan Tuhan. Uji diri kita. Apakah kita kedapatan layak? Agar setiap berkat-berkat Tuhan, setiap jawaban-jawaban Tuhan, setiap kado-kado yang Tuhan sudah sediakan, tidak terhalang oleh dosa. Amin. Puji Tuhan. Dan yang berikutnya, definisi kunci untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus adalah penyembahan. Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Dan itu yang berkenan. Dan ungkapan penundukan diri. Selain itu adalah apa? Selain hubungan penundukan diri, ketaatan, yaitu respect. Saudara-saudara, kita respect kepada hadirat Tuhan. Makanya walaupun saya suka online ibadah Zoom, saya lebih senang kalau datang. Walaupun memang ada peraturan-peraturan, saya menghormati itu. Karena waktu kita ibadah di rumah, bisa aja kita sambil tidur. Amin. Haleluya. Tapi sambil main game. Tapi kalau di sini kita benar-benar mendedikasikan diri kita selama 1 jam, benar-benar terpusat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang berikutnya, contoh bagaimana sikap kita dalam menyembah. Ada 2 yang sudah familiar yang disebutkan, yaitu dalam Yohanes 12 ayat 13, tidak usah dibaca saudara-saudara, yaitu saat Maria. Maria ini siapa? Waktu cerita Lazarus, saya mendapatkan pengertian yang benar tentang Maria, karena banyak sekali Maria. Bukan Maria Mercedes ya, ini benar-benar Maria saudara-saudara. Saya mendapatkan kebenaran yang hakiki waktu saya pelayanan khotbah di sekolah minggu.
Ada suara gembala setiap 1 minggu sekali, dan saya disuruh membawakan, walaupun dari Amerika saya bawakan, sudah ada materinya, kisah Lazarus, dan saya melihat, mengapa Maria itu dikasihi Tuhan, merupakan dipakai lambang dari penyembahan yang benar. Karena pada saat Maria ketemu Yesus, kakaknya sudah mati, saya mendapatkan satu pewahyuan dari cerita anak kecil yang luar biasa. Yang itu mengubah cara penyembahan saya. Saya janji mau seperti Maria, bukan dalam hal yang negatifnya ya saudara. Karena Maria itu adalah pelacur. Sesungguhnya dia adalah pelacur yang memberikan rambutnya untuk melap kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Tapi Maria sebelum dikatakan dalam ayat yang setelahnya di Yohanes 13 atau 14, Yohanes 12 ayat 13, Maria ketemu Yesus, dia langsung tersungkur. Marta ketemu Yesus, oh Tuhan, adikku sudah mati, kok lama banget. Kalau Maria ketemu Yesus, dia langsung tersungkur. Sambil menangis, dia katakan, Tuhan, saudaraku sudah mati. 2 hal yang kita belajar dari cerita anak sekolah minggu, karena itu pakai bahasa sehari-hari. Marta ketemu Tuhan, Tuhan tuh lihat tuh si ini begini, sibuk sama orang lain. Tapi Maria, dia menangis, dia sujud di kaki Yesus. Dengan air mata dia katakan, saudaraku sudah mati. Tidak ada penghakiman, tidak ada komplain, tidak ada keluh kesah berhadapan dengan Tuhan. Itu adalah makna penyembahan. Saya berharap sampai sejauh ini kita mengerti. Dan Maria melambangkan dari sikap pengabdian. Pengabdian itu walaupun rugi tetap akan melakukannya. Dan yang kedua, contoh yang sangat nyata adalah dalam Wahyu 4 ayat 10. 24 tua-tua di surga. 24 tua-tua di surga itu datang melemparkan mahkotanya. Dilemparkan mahkotanya dengan arti apa, saudara-saudara, contoh ini? Jangan datang menghadap Tuhan dengan tangan yang hampa. Saya bertobat, saudara, pada saat mengetahui hal ini. Jangan datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Itu ada di Ulangan 16 sampai dengan 17. Dan dalam 24 tua-tua di surga, mengapa mereka melemparkan mahkota? Mahkota adalah sesuatu yang berharga, saudara. Dia melemparkan pada saat hadirat Tuhan turun. Pada saat mereka mau menyembah, mereka lempar semua. Enggak ada yang lebih baik, lebih mulia yang dia dapat kenakan selain dia lempar. Dan satu lagi kebenaran, apakah saudara-saudara cermati? Kenapa kok setiap berapa kali ayat ya tentang 24 tua-tua, saat melemparkan mahkotanya ada terus, ada lagi. Satu arti adalah apa? Saya alegoriskan pada saat kita memberikan kepada Tuhan, berkat kita tidak akan pernah habis, justru akan kembali yang baru lagi, yang baru lagi, yang baru lagi. Amin. Pada saat engkau berhadapan dengan Tuhan, engkau mulai, enggak ini punya saya Tuhan. Oh no, yang ini jangan, yang ini aja Tuhan. Itu bukan makna dari penyembahan. Makna dari penyembahan adalah hubungan yang erat. Engkau berikan yang terbaik buat Tuhan. Mereka melemparkan bukan gak sopan, bukan dilemparin ke Yesus. Enggak. Maksudnya mereka gak ada artinya nih semua kemuliaan daripada menyembah Tuhan. Yang lebih mulia itu menyembah Tuhan. Ternyata itu bocoran, saudara-saudara. Bocoran buat saya dan saudara pada saat kita ada di surga nanti. Amin. Berbahagialah orang-orang yang sudah beristirahat di dalam Tuhan. Amin. Mereka sedang mempersiapkan dan kita juga sedang mempersiapkan. Oleh sebab itu kita tidak boleh sedih, kecewa. Ternyata hidup kita di dunia ini baru kalau kita menyanyi, baru dibilang intro, saudara. Baru intro, nanti refnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Amin. Dan dalam hal ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Dan Tuhan mau kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kembali lagi itu adalah sistem kerajaan sorga. Bukan saudara pakai sistemnya saudara, tapi sistemnya kerajaan surga. Haleluya. Yang ketiga, poin yang terakhir adalah doa. Doa itu adalah besar kuasanya. Doa adalah komunikasi, dua
arah antara kita dengan Tuhan. Apakah di sini ada yang pernah nggak? Kalau pernah bertobat ya, saya pernah. Kalau ketemu Tuhan, doa itu adalah hal yang paling esensi. Karena itu merupakan nafas kehidupan. Saya kalau ketemu Tuhan minta terus. Tuhan saya mau ini ya, berkati, tutup bungkus, lindungi anak saya, orang tua saya, pelayanan saya, karir saya. Ntar ketemu Tuhan lagi, Tuhan tolong ya saya mau tidur, Tuhan tolong ya saya mau berangkat kerja. Selalu listnya begitu saudara. Pada saat saya mengerti, pada saat kita berkomunikasi, mau gak saudara ngomong, misalnya saya ngomong sama Tante Siana, Tan apa kabar? Terus Tante diem. Tante dari mana? Terus diem. Terus Tante gimana apa kabar hari ini? Terus diem. Kira-kira perasaan kita gimana? Gak enak kan? Enak kalau komunikasi itu dua arah ya. Ini bagaimana? Misalnya si A, ini bagaimana? Dijawab. Oh baik, begini, gini. Oleh sebab itu doa adalah komunikasi. Pada saat engkau sudah menyatakan isi hatimu, maka engkau siap menerima suara Tuhan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jangan doa list doanya doang, tapi buka firman Tuhannya nggak pernah. Saya pun belajar dalam hal ini saudara. Belum sempurna, masih tetap mengejar. Tapi saya percaya banyak statement yang menyatakan bahwa doa adalah kunci dari kuasa. Kunci yang ketiga itu adalah doa, kunci dari kuasa. Dalam Yakobus 5 ayat 16b. Kita baca sejenak saudara-saudara. Yakobus 5 ayat 16b. Boleh ditampilkan kalau saya bacakan saudara-saudara. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat sebelumnya dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi kunci mujizat adalah doa dan mengaku dosa. Ada beberapa orang yang datang konseling jemaat di Indonesia. Dia cerita panjang lebar setengah jam, 40 menit. Panjang lebar tentang masalah ABC yang dia alami. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi saya hanya cuma punya satu kesimpulan. Engkau mengaku dosa dan ampuni. Engkau akan sembuh. Hanya seperti itu. Enggak bisa Ci, begini. Mau sembuh gak? Kalau mau sembuh, mau dibenarkan Tuhan, berdamai, mengaku dosamu, dan berdoa. Beberapa saat kemudian, dia datang dengan kabar, lama saudara-saudara, 4 bulan lebih. Baru dia datang. Baru dia menyatakan kuasa Tuhan. Bahwa dengan mengaku dosa dan berdoa, kuasanya sangat besar. Saya bilang, kenapa mesti tunggu sampai 4 bulan Ci? Lama banget. Langsung kerjakan. Angel katanya, bahasa Jawa angel itu susah. Memang kita akan terus perang sama daging kita. Tetapi kunci dari doa yang ketiga, karena doa mempunyai kuasa yang besar. Doa adalah nafas kehidupan untuk roh kita. Doa adalah suatu tindakan pemberani. Ada Efesus 6 ayat 20b. Berperang dengan doa saudara. Melawan iblis. Doa adalah pengukur jarak kita dengan Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Amin. Puji Tuhan. Dan doa adalah kuasa yang akan membawa pemulihan dan mujizat. Lewat doa kita diberikan kuasa, diberikan kunci. Kita sudah mendapatkan berapa kunci pagi ini saudara? Ada 3 kunci. Tuhan sudah kasih sama kita. Tinggal tergantung saudara, mau dipakai atau tidak. Dan dalam doa ini ada 2 jenis khotbah. Saya tidak akan punya waktu untuk menjelaskan. Tapi di dalam doa ini ada 2 jenis, yaitu doa syafaat, intercessor. Bahasa intercessor itu adalah pendoa syafaat. Intercessor itu adalah orang yang naik ke atas. Pada saat dia di atas ketinggian, dia dapat melihat apa yang terjadi di bawah. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah orang-orang yang bisa menjadi intercessor? Kembali lagi. Yang kau mau jadi alat Tuhan, bereskan hatimu. Yang kedua adalah doa secara pribadi. Doa ini yang akan mengguncang. Amin. Yang akan melepaskan setiap jerat-jerat iblis dari keluargamu, dari hidupmu, dari anakmu, dari orang-orang yang kau sayang. Doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih saudara-saudara. Mari masuk ke dalam sistem kerajaan Tuhan dengan 3 kunci, berhiaskan dengan jubah kekudusan. Puji Tuhan. Saya selesai.
Saya rindu kita menyanyikan suatu pujian tetap dalam hadirat Tuhan. Biar Roh Kudus, saya terbatas pagi hari ini saudara. Tapi ada Allah yang tanpa batas. Dan ada Roh Kudus, Roh Penolong yang akan memberikan pengertian lebih dalam. Biar logos ini menjadi rema Tuhan. Boleh ditangkap di dalam loh hati kami. Dan kami dapat mengerti Tuhan, kami tidak akan tersesat lagi. Tapi kami mempunyai pemahaman yang benar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pengurapan kepada setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Rabaya Shiki Arabarabaya Shiki. Inaramatarama Shiki Didi. Thank you, Jesus. Oh Ratarabaya Shada Dada. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Thank you, Jesus. Jadi persembahan yang kudus di hadapan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, saya undang kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tanda penyerahan kita. Haleluya. Saya rindu kita menyanyikan sebuah pujian, hidupku adalah penyembahan. Nyatakan, taruh di atas mezbah Tuhan yang kudus hidupmu. Agar menjadi bau-bauan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jangan meminta saudara. Saat ini jangan meminta. Dia sudah lebih dari cukup memberikan kepada kita. Persembahan yang terbaik. Persembahan pujian, penyembahan dan doamu di hadapan Tuhan. Saya minta teksnya ditampilkan. Dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu.
berharga di matamu. Yang hadir di tengah-tengah kita. Segenap hidupku Yang memeluk Engkau. persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, segenap hidup kami persembahkan. Amen, Jesus. Menjadi persembahan yang hidup kudus dan yang Amen, berkenan haleluya. kepadamu. Karena itu adalah Thank you, kehendak Tuhan. Jesus. Itu adalah keinginan Tuhan. Seorang pun tidak ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, terima kasih. Selama kami masih ada di dunia ini Tuhan, sadarkan kami. Ingatkan kami bahwa hidup kami ini sesungguhnya adalah penyembahan. Baik di tempat ibadah, di pekerjaan, di mana saja. Semuanya itu kami lakukan. Tindakan penyembahan kami kepada Tuhan. Naya raya mata kalaya warasik ya raya mata kuranama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Terima kasih segala tulisan yang diilhamkan Allah. Khususnya di pagi hari ini yang sudah disampaikan. Sungguh-sungguh itu mengajar kami. Memperbaiki kelakuan. Menyatakan setiap kesalahan. Dan membawa kami kepada seluruh kebenaran. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Hikmat pewahyuan dari sorga terus ditambah-tambahkan. Bagi kami semua pun, kami juga dianugerahkan hikmat pewahyuan dari Tuhan. Haleluya. Kami
melakukan setiap kebenaran Tuhan Amen. yang memerdekakan kami. Sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus meresponi pesan Tuhan. Kami beri yang terbaik, kami mau mengembalikan milik-Mu. Bagaimana juga sudah diingatkan ketika kami datang di rumah Tuhan. Bukan dengan tangan yang hampa, tetapi sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Kami juga mau kembalikan itu bagi Tuhan saja. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kami gembala dan jemaat menyampaikan terima kasih pada hamba Tuhan Ibu Pendeta Karen yang sudah share firman Tuhan. Sama-sama biarlah kita mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dan sebagai pengumuman